Pertama terkait impor itu sendiri ya, terkait impor sudah barang tentu pertama waktunya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena sebentar lagi nanti di bulan Februari kan sudah memasuki musim panen ya, dan ketika impor itu dilakukan sudah barang tentu amat sangat menyakitkan bagi sedulur-sedulur tani kami kan. Karena apa? Ketika nanti beras impor masuk sudah barang tentu akan mengganggu harga pada saat petani panen raya. Karena apa? Impor yang dilakukan sekarang ini, kalau kontrak-kontraknya sekarang ini baru dilakukan, sudah barang tentu nanti beras impor tersebut akan masuk ke Indonesia kira-kira baru sekitar 2 bulan. Nggak akan bisa lebih cepat daripada itu. Karena apa? Prosesnya kan, proses negosiasi dan kontrak itu kan sekitar 2 mingguan kira-kira ya. Lalu setelah itu baru mencari logistik. Setelah logistik kemudian loading. Setelah loading kemudian pengapalan ke Indonesia. Setelah pengapalan di Indonesia kemudian bongkar muat. Sehingga paling cepat pun 2 bulan itu sudah super cepat. Dan bisa sekitar 2,5 sampai 3 bulan dalam kenyataan yang ada. Ya kecuali saya kurang tahu persis kalau berasnya sudah ada di eh, pelabuhan, tinggal menepi ke pelabuhan ya nggak tahu. Tapi kalau prosesnya ini dijalankan secara normal maka sebenarnya impor yang kali ini tidak ada manfaatnya. Karena apa? Sebenarnya kan impor ini digunakan untuk intervensi harga. Ya. Kan, padahal harga tertinggi nanti hanya akan di bulan Januari. Januari harga tertinggi, kemudian Februari sudah akan turun. Oke, Lalu tapi yang kalau alasan kita lihat kedua, stoknya Pak Dwi, begitu kan disebutkan juga per 15 Desember stok beras Bulog adalah 440.000 ton sendiri. Nah, apakah memang stoknya cukup begitu kalau kita katakan sampai nanti panen raya di bulan Februari hingga Maret mendatang? gini, kita selalu mispersepsi terkait stok. Jadi stok yang ada di pemerintah itu ya persepsi masyarakat sudah barang tentu ya, itu stok, wah ini stok nasional sangat tipis. Padahal tidak, itu cadangan beras milik pemerintah. Sedangkan sebagian besar lainnya beras itu ada di masyarakat, di pedagang, pedagang kecil, pedagang besar, di petani. Jadi beras ada di sana. Lalu kalau melihat saja hasil produksi padi tahun ini, tahun 2022 ini, itu ada kelebihan sampai akhir Desember 1,7 juta ton. Itu kelebihan di akhir Desember. Saya tidak menghitung awal tahun. Kalau dihitung awal tahun, sesuai dengan perhitungan Bappenas, itu lebih dari 6 juta ton di akhir tahun 2022 ini. Kalau melihat itu, lalu apa urgensinya impor? Ini pertanyaan besar. Karena tadi sudah saya jelaskan, impor ini perlu waktu. Perlu waktu paling tidak paling cepat itu 2 bulan itu sudah super luar biasa. Bisa antara 2,5 sampai 3 bulan. Padahal yang akan kita atasi adalah harga di bulan ini dan bulan depan. Lalu beras impor masuk katakanlah nanti di Februari, lalu apa maknanya? Ya, Kan? Jadi itu. Dan sudah barang tentu impor ini memberikan dampak psikologis yang besar terhadap pasar. oke, baik. Sehingga nanti pasar beras akan tertekan. Dan kalau pasar beras tertekan sudah barang tentu akan menekan sedulur-sedulur tani kami Ya, kan. oke. Sehingga nanti harga gabah kering panen dan beras tertekan di tingkat usaha tani. Oke.